Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Regina Josephine dengan NIM 20105120032 dari program studi S1 Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta akan mempresentasikan untuk pemenuhan tugas akhir skripsi saya yaitu audit sistem informasi menggunakan domain APO, BAI, dan DSS studi kasus website unit pelaksanaan teknis pengembangan karir dan kewirausahaan Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Baik, dosen pembimbing pertama saya yaitu Ibu Teresia Wati, Eskom MTI, dan dosen pembimbing kedua saya, Bapak Iwayan Widi Pratnyana, Eskom MTI. Latar belakang dari skripsi saya menggunakan objek ini dengan framework yang saya pilih tersebut yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dikarenakan teknologi saat ini sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia itu sendiri. Bahkan manusia sudah bergantung dengan teknologi. Saat ini berbagai informasi sudah dapat diakses di internet, seperti mengenai lapangan pekerjaan dan peluang kewirausahaan. Namun, untuk rasio kewirausahaan di Indonesia sendiri masih rendah, yaitu 3,55%. Maka dari itu, sebagai salah satu universitas negeri di Indonesia, UPNVJ memiliki unit yaitu UPT PKK yang mengurus mengenai pengembangan karir dan kewirausahaan. UPT PKK itu sendiri menggunakan website sebagai salah satu wadah untuk penyampaian informasinya. Baik, berdasarkan hasil prapenelitian yang sudah saya lakukan kepada 30 responden yang terdiri dari mahasiswa-mahasiswi baru maupun aktif di UPN Veteran Jakarta, yaitu sebagai berikut, di mana mengapa saya mengambil objek UPT PKK, dikarenakan 41,99% dari responden tersebut masih belum tahu adanya website UPT PKK ini. Lalu 48,4% belum pernah mengakses website UPT PKK UPNVJ. Kemudian 35,5% merasa bahwa fitur yang ada di website UPT PKK UPNVJ belum maksimal. 38,7% merasa tampilan belum baik dan belum menarik. Lalu 30% dari responden juga merasa bahwa apa yang sudah ditawarkan, diinformasikan, dan yang menjadi fitur-fitur di website UPT PKK UPNVJ belum maksimal. Kemudian 71% merasa masih perlu adanya perbaikan terhadap layanan-layanan yang ditawarkan oleh website UPT PKK UPNVJ itu sendiri. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu bagaimana hasil pengujian capability level pada website UPNVJ menggunakan framework COVID-5 dengan domain APO, BAI, dan DSS berdasarkan perspektif pengguna, khususnya mahasiswa dan mahasiswi UPNVJ. Lalu yang kedua, bagaimana hasil gap analysis dari expected maturity dan current maturity website UPT PKK UPNVJ menggunakan framework COVID-5 dengan domain APO, BAI, dan DSS berdasarkan perspektif pengguna, khususnya mahasiswa dan mahasiswi UPNVJ. Dan yang ketiga, bagaimana hasil rekomendasi untuk layanan website UPT PKK UPNVJ berdasarkan hasil kuesioner menggunakan framework COVID-5, domain APO, BAI, dan DSS. Baik, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan-rumusan masalah yang sudah dijelaskan sebelumnya. Maka dari itu, tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama, melakukan pengujian untuk mengetahui capability level dari
UPT PKK UPNVJ untuk keberhasilan dalam wirausaha masyarakat, khususnya mahasiswi atau mahasiswa UPNVJ. Lalu mengetahui fitur dan layanan yang belum optimal dari website UPT PKK UPNVJ dengan adanya perhitungan gap analysis. Dan yang ketiga yaitu memberikan rekomendasi untuk layanan website UPT PKK UPNVJ berdasarkan hasil audit sistem informasi menggunakan framework COVID-5 dari perspektif mahasiswa dan mahasiswi UPNVJ. Berikut adalah tinjauan pustaka dari penelitian ini. Yang pertama yaitu mengenai framework COVID-5, di mana framework ini sendiri merupakan kerangka kerja atau supporting toolset. Dan COVID-5 ini merupakan pengembangan serta pembaharuan dari COVID 4.1. COVID-5 ini mengintegrasikan file IT dan RIS IT serta ITIL dan standar-standar yang relevan dengan ISO. Kemudian, COVID-5 ini memfasilitasi dalam cakupan yaitu stakeholder internal maupun eksternal. Lalu COVID-5 ini juga bersifat global dan bermanfaat untuk semua enterprise dengan berbagai skala. Termasuk di sini yaitu skala tradisional yang masih bisa dibilang konvensional untuk website UPT PKK UPNVJ itu sendiri, di mana tidak 100% semuanya terautomatisasi, jadi masih ada beberapa yang harus dilakukan secara manual. Maka dari itu, COVID-5 adalah framework yang paling cocok untuk menggunakan untuk audit sistem informasi pada objek ini setelah dilakukan pengkajian oleh saya. Sebelum adanya COVID-5, ada organisasi atau asosiasi yang mengeluarkan sertifikasi COVID ini, yaitu ISACA. Dari ISACA ini sendiri sudah ada beberapa sertifikasi lainnya yang berhubungan dengan IT. Yang pertama yaitu adalah Certified Information System Auditor atau CISA, di mana khusus seperti komputer Information System Auditor ini untuk menjadi suatu kebutuhan yang mendesak karena sedemikian kompleksnya pemrosesan berbasis komputer. Kemudian yang sertifikasi berikutnya itu CISM atau Certified Information Security Manager, yang dimana sertifikasi ini global yang prestisius yang juga dirilis oleh ISACA untuk para profesional di bidang information governance, control, security, dan audit. Kemudian untuk yang berikutnya adalah CGEIT, Certified in Governance of Enterprise IT. Ini dimaksudkan untuk mengenali berbagai profesionalitas untuk pengetahuan dan penerapannya prinsip dan praktik tata kelola TI menggunakan tanggung jawab manajemen penasehat atau jaminan. Kemudian berikutnya ada COVID itu sendiri. Lalu juga ada Certified in Risk and Information System Control atau CRISC, yang dimana sertifikasi ini memiliki otorisasi untuk menyelidiki kecakapan TI dan manajemen risiko organisasi. Baik, untuk COVID-5 ini sendiri, yaitu dokumentasi dan panduan yang dikumpulkan lalu diarahkan pada tata kelola TI dan manajemen TI yang digunakan auditor, suatu manajemen dan pengguna atau user untuk membantu memisahkan antara risiko bisnis, kebutuhan kontrol, dan berbagai permasalahan teknis lainnya. Maka dikarenakan tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan audit eksternal kepada pengguna juga berdasarkan dari expected maturity suatu manajemen itu sendiri, yaitu internal dari UPT PKK UPNVJ ini sendiri. Maka dari berdasarkan semua sertifikasi yang dimiliki oleh ISACA, COVID adalah sertifikasi yang paling cocok digunakan untuk penelitian pada objek website UPT PKK UPNVJ ini. Baik, prinsip dari COVID-5 itu sendiri ada yang pertama meeting stakeholder needs, yaitu sesuai dengan kebutuhan dari stakeholder atau klien, di mana untuk stakeholder pada objek ini yaitu mahasiswa-mahasiswi baru maupun aktif dari UPNVJ itu sendiri. Lalu converting the enterprise end-to-end dari enterprise-nya juga di-cover oleh COVID-5 ini. Lalu berikutnya applying a single integrated framework, di mana framework ini adalah terintegrasi dengan yang seperti sudah dijelaskan sebelumnya dengan file IT, ITIL, dan relevan dengan ISO, lalu juga enabling a holistic approach
approach dengan pendekatan yang holistis. Lalu berikutnya separating governance from management, di mana memang domainnya ini ada yang dikhususkan untuk governance dan ada yang dikhususkan untuk manajemen. Baik, berikut adalah domain-domain dari COVID-5. Dapat dilihat untuk governance sendiri, ada domain EDM, yaitu Evaluate, Direct, dan Monitor. Lalu untuk processes for management of enterprise IT, ada Align, Plan, dan Organize atau APO, Build, Acquire, dan Implement atau BAI, Deliver, Service, dan Support atau DSS, dan ada Monitor, Evaluate, and Assets atau MEA. Baik, domain COVID yang dipilih untuk penelitian ini yaitu antara lain ada APO, BAI, dan DSS yang akan dijelaskan berikutnya mengapa domain-domain tersebut yang terpilih. Yaitu yang pertama ada domain APO untuk rencana strategi dan fokusnya adalah pada objek dan sesuai dengan website UPT PKK UPNVJ yang baru dikembangkan kembali setelah sebelumnya tidak beroperasi. Maka dari itu salah satu alasan pemilihan domain APO ini adalah dikarenakan sesuai dengan kebutuhan awal dari website ini yang baru juga berkembang. Kemudian berikutnya, mengapa memilih domain BAI? Dikarenakan domain ini menyediakan solusi yang akan dibutuhkan, telah dibangun atau diperoleh, dan telah diimplementasikan agar layanan dapat digunakan. Maka domain ini dapat dikatakan sesuai dengan website UPT PKK UPNVJ yang juga membutuhkan solusi terbaik agar layanannya dapat terus berkembang dan dapat diakses untuk menunjang aktivitas penggunanya, yaitu mahasiswa-mahasiswi UPNVJ. Dan domain berikutnya adalah DSS yang memfasilitasi operasional dukungan layanan pengguna dan manajemen keamanan. Sesuai dengan website UPT PKK UPNVJ yang diakses oleh mahasiswa-mahasiswi UPNVJ, maka website ini juga harus dapat menjaga keamanan dan perangkat dan akun yang digunakan oleh mahasiswa atau mahasiswi itu ketika mengaksesnya. Juga dalam implementasi layanannya, website tersebut pun membutuhkan operasional layanan yang mendukung, seperti perangkat yang mumpuni agar dapat terus menyesuaikan perkembangan teknologi. Hal tersebut juga sesuai dengan stakeholder dari website ini, yaitu mahasiswa-mahasiswi yang sudah mengikuti perkembangan teknologi. Baik, berikut adalah penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian saat ini. Yang pertama ada dari Hanifah. Persamaan dari penelitian yang dilakukan oleh Hanifah pada tahun 2022 dengan penelitian kali ini yaitu sama-sama menggunakan framework COVID-5 dengan domain APO dan DSS. Kemudian untuk perbedaannya yaitu fokusnya pada capability level untuk penelitian tersebut, sedangkan penelitian ini adalah audit sistem informasi, jadi lebih umum. Kemudian domain BAI tidak digunakan pada penelitian tersebut, namun penelitian tersebut menggunakan domain MEA yang tidak digunakan oleh penelitian ini. Kemudian berikutnya ada Hutomo, yang dimana perbedaannya yaitu penelitian tersebut tidak menggunakan domain BAI, namun persamaannya adalah sama-sama menggunakan COVID-5 dengan domain APO dan DSS. Kemudian berikutnya ada dari Jayanti N. Setiadi dengan judul Analisis Sistem Informasi di Sekolah Swasta di Ponorogo 1, Purwokerto menggunakan COVID-5. Dengan persamaan dengan penelitian ini sama-sama menggunakan framework COVID-5 dengan domain APO. Perbedaannya adalah penelitian tersebut memang difokuskan hanya untuk menggunakan domain APO, sedangkan penelitian ini difokuskan juga untuk menggunakan domain BAI dan DSS. Berikut adalah kerangka penelitian. Dapat dilihat bahwa penelitian ini diawali dengan identifikasi masalah menggunakan studi literatur, yaitu antara lain adalah tinjauan pustaka yang sudah dijelaskan, kemudian juga observasi di mana melakukan kuesioner pra penelitian kepada pengguna-pengguna dari
website UPT PKK UPNPJ, atau bisa dibilang juga target dari pengguna yang diharapkan oleh UPT PKK UPNPJ itu sendiri. Kemudian berikutnya adalah identifikasi enterprise goal, dilanjutkan dengan identifikasi IT related goal, lalu pemilihan domain COVID-5, penyusunan kuesioner, pengujian tahap 1, kemudian ketika pengujian tahap 1 ini sudah valid dan reliable, maka akan ada pengujian tahap 2, dan ketika sudah valid dan reliable, maka akan ada pengambilan data hasil kuesioner tersebut. Untuk pengolahan data, di mana pengolahan data ini adalah untuk capability level atau juga gap analysis. Namun apabila belum valid dan reliable, maka diulangi dengan ke tahap pengambilan data hasil kuesioner setelah pengambilan kuesioner tahap 2. Kemudian ketika sudah berhasil tadi, maka selanjutnya adalah mencari akar permasalahan menggunakan root cause analysis. Setelah itu adalah mendefinisikan rekomendasi-rekomendasi yang akan diajukan kepada internal dari UPT PKK UPNVJ itu sendiri, dan diakhiri dengan kesimpulan dari penelitian ini. Berikutnya adalah mengenai objek yang digunakan, yaitu instansi yang mengurusnya adalah UPT PKK UPNVJ. Sejarah dari instansi ini setelah saya melakukan wawancara langsung dengan Kepala UPT PKK UPNVJ, yaitu Ibu Catur Nugraheni, maka UPT PKK UPNVJ diketahui didirikan pada tahun 2016 sesuai dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 41 Tahun 2015 tentang organisasi dan tata kelola dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2014 tentang pendirian UPNVJ sebagai perguruan tinggi negeri di Indonesia. Maka UPNVJ perlu menetapkan organisasi dan tata kerja UPNVJ. Syarat utamanya yaitu memperoleh persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan surat nomor seperti tertera pada layar, maka UPNVJ perlu untuk menetapkan peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi tentang organisasi dan tata kerja UPNVJ. Berdasarkan peraturan pemerintahan tersebut, maka UPNVJ pun mendirikan UPT PKK sebagai wadah bagi mahasiswa-mahasiswi untuk berkonsultasi dan memperoleh informasi seputar kewirausahaan dan peluang profesi ke depannya. Visi dari UPT PKK UPNVJ itu sendiri yaitu pada tahun 2025 agar UPT PKK UPNVJ dapat menjadi pusat pelayanan dan pengembangan kewirausahaan yang inovatif, mandiri, dan terkemuka, serta berdaya saing yang beridentitas bela negara. Untuk misinya sendiri, yang pertama menumbuh kembangkan budaya kewirausahaan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan moral dalam rangka mewujudkan entrepreneurial university. Yang kedua, meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur pengembangan karir dan kewirausahaan, kemudian merancang dan menyelenggarakan program-program kewirausahaan sehingga dapat mempercepat pertumbuhan usaha, lalu mendorong dan memfasilitasi ide-ide kreatif hasil riset inovatif mahasiswa untuk pengembangan usaha yang bernilai daya saing di dalam ataupun di luar lingkungan UPNVJ, membangun dan mengembangkan kerjasama kemitraan dan jaringan kerjasama dengan stakeholders terkait yang saling menguntungkan, menyelenggarakan event-event kewirausahaan bersifat lokal dan nasional, lalu melakukan tracer study kepada lulusan. Berikut adalah struktur organisasi yang diketahui berdasarkan wawancara dengan Ibu Catur juga, di mana untuk struktur paling tinggi yaitu dari Rektor UPNVJ, yang di bawahnya ada Wakil Rektor 3 bidang kemahasiswaan. Kemudian pada bidang ini terdapat unit UPT PKK ini yang diketuai oleh Ibu Catur sebagai kepalanya, lalu ada kedua staf dari UPT PKK UPNVJ. Berdasarkan
yang sudah disampaikan sebelumnya, yaitu PT PKK UPNVJ menjadikan website sebagai salah satu media untuk penyampaian informasinya. Maka berikutnya saya akan menjelaskan mengenai objek dari penelitian ini lebih detailnya lagi, yaitu dari website UPT PKK UPNVJ itu sendiri. Baik, berikut adalah link untuk menuju ke website tersebut, yaitu cdeupnvj.ac.id, di mana berikut adalah tampilan beranda dari website itu, di mana terdapat berita artikel yang dapat diklik. Di bawahnya ada mengenai acara, yang terdapat juga button atau tombol join event. Lalu dapat di slide ke kiri ke kanan, dan di bawahnya ada testimonial. Lalu ada video mengenai profil PT PKK UPNVJ. Dan di bawahnya ada foto-foto kegiatan ketika ada acara atau event yang sedang dilakukan oleh unit tersebut. Dan di bawahnya ada daftar kerjasama, lalu footer. Berikutnya adalah pada halaman profile. Berikut adalah penjelasan dari apa itu PT PKK, kemudian ada tentang di mana ini ada visi misi, tugas dan fungsi, program kerja dan SOP yang masing-masing dapat diklik untuk dilihat, lalu di bawahnya ada bagian Get to Know Us yang berisikan struktur organisasi yang menginformasikan mengenai kepala dan juga staf-staf dari UPNPJ. Berikutnya adalah lowongan di mana terdapat submenu yaitu lowongan pekerjaan, magang, dan job fair. Ketika diklik, maka tampilannya adalah berupa poster-poster dari lowongan-lowongan, informasi dari lowongan-lowongan tersebut. Berikutnya adalah menu kemahasiswaan di mana memiliki submenu PKM, PPK Ormawa, dan PPM WIWDM. Untuk menu ini sendiri akan diarahkan ke website-website yang berhubungan tersebut. Seperti berikut, contohnya yaitu adalah untuk submenu PT PKM, maka akan diarahkan langsung ke website dari Simbel Mawar. Berikutnya adalah menu tips karir, yang dimana pada menu ini ada artikel-artikel yang diproduksi oleh internal untuk sebagai tips bagi mahasiswa-mahasiswi UPNPJ. Lalu tracer study yang diarahkan ke website khusus tracer study, dan ada kerjasama, menu kerjasama yang berisikan tabel dari perusahaan-perusahaan yang bekerja sama, di mana dapat juga di-search karena ada search bar pada halaman ini. Dan yang terakhir ada halaman Career Lab yang langsung mengarahkan juga ke website Career Lab. Selanjutnya adalah identifikasi enterprise goal. Baik, setelah saya melakukan wawancara kepada Kepala UPT PKK UPNVJ, maka dipetakan bahwa berdasarkan BSc Dimension Financial, Customer Internal, Learning and Growth, maka berikut adalah kategori-kategori yang dipilih untuk enterprise goal-nya, yaitu financial 01, 04, dan 05 dengan keterangan seperti tertera pada layar, dan untuk customer 06, 07, 08 dengan keterangan tertera juga. Untuk dimension internal adalah 11, 13, dan 14, serta 15. Untuk learning and growth yaitu 16 dan 17. Setelah melakukan identifikasi enterprise, maka tahapan berikutnya adalah identifikasi IT-related goal, yang dimana untuk IT-related goal ini harus mengacu kepada enterprise sebelumnya. Maka berikut adalah tabelnya, di mana di sini dicocokkan untuk semua dimension dari related goal, yaitu
itu ada sebagai berikut dan enterprise goal sebagai berikut. Keduanya dipetakan mana yang sudah primer dan mana yang sekunder. Untuk primer dan sekundernya dapat diketahui dari jurnal ISACA ataupun jurnal-jurnal yang mengambil sumber awal dari buku ISACA tersebut. Maka setelah dipetakan, berikut adalah pemilihan domainnya. Untuk pemilihan domainnya yaitu dihasilkan bahwa untuk IT-related goal 06, Transparency of IT Cost Benefits and Risk, maka proses IT yang diperoleh adalah APOK 13 dan BAI 09. Untuk cost IT related goal 07, proses IT-nya adalah APO 11, BAI 02, DSS 01, dan DSS 03. Untuk IT Agility nomor 09 yaitu APO 01. Untuk IT related goal 10 yaitu proses IT-nya APO 13, untuk IT related goal 11 yaitu optimization of IT assets, resources, dan capabilities. Proses IT-nya itu APO 01, BAI 09, DSS 01, dan DSS 03. Untuk IT related goal 12 yaitu BAI 01, dan untuk IT related goal 14 availability of reliable and useful information of decision making yaitu APO 13, dan IT-related goal 17, yaitu knowledge, expertise, dan initiative for business innovation, yaitu APOS 01. Maka berdasarkan pemilihan domain tersebut sudah dirancang kuesioner. Kemudian untuk kuesioner ini dibagi menjadi dua tahap, yaitu pengujian tahap 1 dan tahap 2. Berikut adalah penjelasan untuk pengujian tahap satunya, yang dimana N berikut adalah sampel, yaitu jumlah responden. Untuk pengujian tahap 1 ini yaitu sebanyak 37, di mana menghasilkan valid sebanyak 100% dan 0% untuk yang invalid. Kemudian untuk hasil uji reliabilitasnya berdasarkan domain APO, lomba alfanya 7,16, BAI 0,771 dan DSS 0,786. Kemudian untuk item dari masing-masing domain ini adalah untuk APO sendiri yaitu 10, untuk BAI 07 dan DSS juga 7. Maka untuk lomba alfa di atas 0,6 berdasarkan studi literatur yang sudah saya kaji, dapat dikatakan bahwa tahap 1 ini hasil pengujiannya adalah reliable semua karena di atas 0,6 semua untuk lomba alfanya. Untuk pengujian tahap 2, yaitu setelah tahap 1 valid dan reliable, maka dapat dilakukan pengujian ke sampel yang dengan jumlah yang lebih besar lagi. Untuk hasil uji validitasnya yaitu kepada subdomain sebagai berikut, di mana dapat dilihat bahwa R hitung semuanya lebih besar daripada R table. Untuk R table juga dapat dilihat pada buku, website, atau jurnal resmi dari SPSS, yaitu software atau tools yang digunakan. Untuk hasil uji validitas adalah dengan level signifikan 5% dan keterangannya adalah valid semua. Kemudian untuk reliabilitasnya semua di atas 0,6 dengan APO 0,782, BAI 0,798, dan DSS 801. Maka dapat dikatakan setelah melakukan pengujian tahap 2, hasil kuesioner adalah valid dan dapat diandalkan atau reliable. Maka setelah sudah valid dan reliable, dapat dilakukan pengolahan data. Yang mana pengolahan data ini adalah uji capability dan gap analysis. Berikut adalah pemetaan dari responden pengujian tahap 2, yaitu jenis kelaminnya adalah sebanyak 24,6% laki-laki dan 75,4% perempuan. Untuk usianya ada 11,9 yang berusia di bawah 18 tahun dan ada 88,1 yang berusia 19 sampai 23 tahun. Untuk fakultasnya, setiap fakultas memiliki perwakilan untuk mengisi kuesioner berikut. Berikutnya juga adalah pemetaan berdasarkan jenis kelamin, di mana
mohon maaf, berdasarkan sudah mengetahui atau belum mengetahuinya website UPT PKK UPNPJ, baik, mohon maaf, mengenai pengetahuan mengenai objek, yaitu 37,3% belum mengetahui adanya objek tersebut, dan 62,7% mengetahui sudah ada. Dan dari hasil 127 responden diketahui bahwa 51,6% belum pernah mengakses website ini dan 48,4% sudah pernah mengakses website ini. Maka berikut adalah rekapitulasi model capability dengan subproses hasilnya dapat dilihat sebagai berikut, tertera pada layar. Dan untuk proses-prosesnya yang pertama, APO 01 3,67, APO 11 3,69, APO 13 3,9, BAI 02 3,95, BAI 09 3,7, DSS 01 3,85, 3 yang dibulatkan 3,85, dan DSS 03 3,723 dibulatkan menjadi 3,72, dan ketika sudah dijumlah menghasilkan 26,48, sedangkan untuk berdasarkan penjumlahan sesuai dengan subprosesnya yaitu 79,46. Maka berikut adalah nilai maturity untuk keseluruhan domain, di mana APO adalah 3,753, dan BAI 3,825, dan DSS 3,78, dengan rata-rata 3,78. Kemudian untuk hasil gap analisisnya dengan tingkat kematangan saat ini untuk dapat dikatakan as is dan kematangan yang diharapkan atau to be, serta hasil gap atau kematangan yang diharapkan dikurangi dengan kematangan saat ini adalah sebagai berikut, tertera pada tabel dan juga pada grafik, yaitu untuk APO 01 dan BAI 02, BAI 09, serta DSS 01 tidak ada gap, yaitu 0, di mana untuk berdasarkan domain-domain tersebut dianggap sudah mature. Namun untuk APO 11 serta APO 13 masih memiliki gap, yaitu sebanyak 1, di mana untuk SIS-nya adalah 4 dan to-be-nya adalah 5. Untuk DSS 03 sendiri sudah melebihi dari ekspektasi internal UPT PKK UPNPJ, maka untuk domain tersebut juga dikatakan sudah mature. Baik, berdasarkan dari dua domain tersebut yang masih memiliki gap, maka saya melakukan pencarian akar permasalahan. Berikut adalah tabel pencarian akar permasalahan, di mana berdasarkan keterangan proses IT tersebut ditarik kesimpulan dari domain APO 11 dan APO 13 menggunakan 5M. 5M itu sendiri adalah berdasarkan prinsip dari Fishbone, yaitu method, measurement, machine, material, dan man. Dapat dilihat sebagai berikut. Dan berikut adalah hasil dari Fishbone atau salah satu tools yang dapat digunakan untuk melakukan root cause analysis dengan permasalahan utama yaitu kurangnya dalam pengelolaan kualitas dan keamanan sehingga masih memiliki gap. Pembagian kategorinya adalah man, di mana untuk man itu sendiri penyebabnya antara lain atau cause-nya antara lain adalah jumlah SDM atau sumber daya manusia yang terbatas dan mengelola UPT PKK UPNPJ yang dapat dikatakan belum sepenuhnya mempelajari dunia cyber. Kemudian untuk yang kedua yaitu cause dari metode. Yang pertama ada prosedur pengembangan yang harus dikaji berkelanjutan. Lalu menggunakan metode pengembangan website yang sesuai dengan standar dan kebutuhan dari internal atau dari UPT PKK UPNPJ itu sendiri. Kemudian yang ketiga yaitu material, untuk cost-nya yaitu tidak ada menu kotak saran sehingga untuk input-input yang didapatkan dari target peserta masih
sulit didapatkan oleh website itu sendiri atau oleh internal dari PT PKK UPNPJ itu sendiri. Dan berikutnya adalah konten yang kurang beragam dan kurang dipublikasikan ke pengguna. Lalu untuk measurement, untuk cost pertamanya perlu melakukan evaluasi website dalam kurun waktu 1 bulan. Jadi dilakukan secara berkala setiap sebulan sekali. Lalu berikutnya yaitu melakukan pengukuran kapabilitas website secara internal maupun eksternal dengan instrumen yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan atau yang memang diwajibkan ada. Kemudian untuk yang terakhir yaitu machine, untuk cost-nya ada 3, yaitu menggunakan WordPress tanpa update secara otomatis. Kemudian desain tampilan antarmuka yang masih mengikuti template dan ruangan virtual atau fisik yang kurang mendukung. Sehingga untuk pengelolaan kualitasnya pun masih bermasalah. Maka berikut adalah hasil rekomendasi dari pencarian akar permasalahan. Berikut adalah rekomendasi deskriptifnya untuk pemetaan Fishbone 2,2 adalah UPT PKK perlu meningkatkan kualitas website dengan melakukan pengkajian pengembangan berkelanjutan kepada fitur-fitur dan tampilan pada websitenya. Rekomendasi yang saya berikan yaitu menggunakan Scrum karena yang sudah diadaptasi dari metode Agile sehingga untuk Scrum sendiri sudah dapat disesuaikan untuk pengembangan jangka waktu panjang. Dan untuk cabang Fishbone 1,2, rekomendasinya yaitu perlu mengadakan pelatihan kepada para staf mengenai website yang aman dan sesuai dengan perkembangan teknologi atau dalam kata lain dunia cyber untuk website. Dan untuk cabang 2,1 yaitu perlu menggunakan suatu prosedur dan metode yang mengelola pengembangan websitenya secara berkelanjutan agar terus meningkat. Dan untuk pemetaan nomor 4,2 yaitu melakukan pengukuran dengan survei kepada kapabilitas mengenai kapabilitas website kepada mahasiswa-mahasiswa yang sudah memasuki semester 5 untuk pencarian lowongan magang. Dikarenakan memang untuk magang sendiri dari UPNVJ atau Fakultas Ilmu Komputer dianjurkan mulai dari semester 5. Lalu berikutnya untuk nomor 5.2.3.1 dan 1.1 yaitu melakukan penambahan anggota yaitu untuk posisi UI UX designer dan full stack developer. Kemudian untuk 5.3 yaitu mengajukan ruangan khusus untuk mahasiswa-mahasiswi agar dapat berkonsultasi dan untuk memiliki ruangan khusus staff. Kemudian berikutnya untuk 4.1 yaitu perlu meningkatkan keamanan website dengan mengunduh plugin keamanan website, juga perlu memasang SSL atau Secure Sockets Layer agar pertukaran data antara website dengan pengunjung menjadi aman, dan perlu menggunakan antivirus agar dapat bekerja dengan optimal ketika mengunggah file yang terdapat virus dan atau malware. Dan untuk cabang 1.1 yaitu melakukan penambahan SDM khususnya sudah berpengalaman di dunia cyber. Untuk kekuatan dari UPT PKK UPNVJ itu sendiri yaitu mampu memenuhi sebagian besar kebutuhan pengguna dan menyesuaikan tujuan awal. Kemudian informasi yang diberikan oleh website sudah dapat dipercaya oleh pengguna dan sesuai kebutuhan. Lalu website UPT PKK UPNPJ dapat diakses dengan mudah oleh pengguna. Mohon maaf, ada kesalahan juga. Untuk strength-nya hanya ada 3 dan untuk kelemahan websitenya hanya ada 2. Di mana untuk kelemahannya itu belum maksimal dalam menjaga keamanan pengguna dan sistem website UPT PKK UPNPJ, dan belum adanya pengelolaan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas dan fitur-fitur yang terdapat pada website UPT PKK UPNPJ. Berikut adalah pengubahan dari desain antarmuka pada halaman beranda, yang dimana diberikan vektor berupa ucapan welcome agar pengunjung lebih tertarik, mengingat bahwa pengunjung website ini sebagian besar adalah mahasiswi-mahasiswi yang merupakan remaja, sehingga harus lebih menarik. Dan pada berita dan acara tidak ada slider ke kiri atau ke kanan lagi, tetapi digantikan dengan tautan lihat selengkapnya untuk diarahkan ke halaman baru. Supaya nantinya ketika konten ini sudah diperbanyak, maka dapat mempermudah dari pengelola website ini sendiri. Dan penjelasan mengenai berita yang tidak lagi digunakan karena hal tersebut agar pengguna dapat melihat
dari tampilan poster, judul, dan tanggal unggah saja, supaya juga menjaga estetika dan lebih rapi. Kemudian penambahan tombol baca selengkapnya dan daftar acara yang lebih jelas dan menarik perhatian. Penambahan ini agar pengguna lebih mudah mengklik tombol dan lebih tertarik untuk mengakses konten tersebut. Kemudian berikutnya ada konten video, foto kegiatan, dan daftar kerjasama yang sudah dihapus dari beranda, dan penambahan bagian saran untuk menerima masukan. Berikutnya adalah halaman profil, di mana untuk tulisan profil di atas atau di header-nya sendiri dihapus karena sudah ditulis di navbar, sehingga tidak perlu adanya redundan informasi. Lalu video yang tertera di beranda lebih baik ditaruh di samping apa itu UPTPKK UPNVJ agar relevan dengan konten yang ditampilkan pada halaman tersebut. Dan pada bagian tentang dibuat menjadi filtering konten yang ingin diakses dengan diberikannya button. Hal ini apabila ada section baru atau bagian baru mengenai UPTPK UPNVJ yang ingin ditampilkan di website, maka tidak perlu membuat menu-menu flip seperti tadi lagi, jadi hanya berupa filter saja. Kemudian untuk kumpulan foto-foto yang sebelumnya tertera di beranda dapat diletakkan pada bagian tentang juga untuk informasi mengenai program kerja, bisa ditaruh setelah video Ibu Catur. Dan struktur organisasi posisinya dimulai jabatan tertinggi untuk posisi paling kanan. Berikutnya adalah untuk halaman lowongan, di mana tulisan lowongan di navbar juga dihapus, jenis-jenis dibuat berdasarkan filter pada atasnya, yaitu bentuknya seperti button. Tujuannya adalah sama seperti sebelumnya, dan penambahan tombol kunjungi situs karena sebagian besar informasi lowongan yang ditampilkan di website ini mengarahkan ke situs lain. Kemudian penambahan tautan lihat selengkapnya untuk halaman khusus lowongan-lowongan ini. Berikutnya adalah untuk tips karir, yaitu penambahan tautan lihat selengkapnya untuk diarahkan halaman lainnya yang berisi kumpulan lengkap konten berita dan acara mengenai tips karir. Dan untuk halaman kerjasama, yaitu perubahan dari sebelumnya, tabel pada awal menu kerjasama dihapus, digantikan dengan logo dari perusahaan yang bekerja sama agar terlihat lebih menarik dan rapi. Juga penambahan tautan lihat selengkapnya untuk diarahkan ke halaman lainnya berisi kumpulan lengkap tabel mengenai daftar kerjasama. Baik berdasarkan penelitian dan penjelasan yang sudah saya paparkan, maka diperoleh kesimpulan yaitu sebagai berikut, di mana pengukuran level aplikasi, mohon maaf, pengukuran capability level website UPTPK UPNVJ menggunakan COVID-5 domain APO, APO 1, APO 11, APO 13, BAI 01, 02 dan 09, DSS 01 dan 03 menghasilkan nilai capability rata-rata sebesar 3,78, yaitu level predictable proses, di mana sudah mencapai tujuan prosesnya, monitoring produknya juga sudah berjalan secara cepat dan terdapat pemeliharaan, proses sudah jelas dan telah diimplementasikan, telah mampu mencapai hasil dan telah beroperasi. Kemudian berikutnya gap nilai yang dihasilkan dari penggunaan domain ini mencapai 0,14, di mana hanya proses IT APO 11 dan APO 13 yang memiliki gap sebanyak 1 dari nilai yang diharapkan, yaitu 5. Untuk proses lainnya sudah sesuai dengan tingkat yang diharapkan, dan untuk DSS 03 sudah melampaui tingkat kematangan yang diharapkan. Maka dari itu website tersebut sudah dapat dikatakan cukup optimal. Baik, demikian presentasi saya mengenai penelitian tugas akhir saya. Saran dan masukan dari dosen pembimbing serta dosen penguji sangat saya perlukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.